Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas tutorial pada program Microsoft Excel, di mana pada kali ini kita akan coba untuk membahas tentang fungsi logika. Untuk itu, langsung saja kita aktifkan aplikasi. Baik, di sini untuk fungsi logika itu akan kita bahas ada dua. Yang pertama itu fungsi logika AND, yang kedua fungsi logika OR. Nah, fungsi logika AND ini digunakan untuk mendapatkan hasil ya dari beberapa ketentuan, dari beberapa syarat, di mana ketentuan atau syaratnya itu harus terpenuhi. Ya, jadi syarat yang diberikan harus terpenuhi. Diberikan dua syarat, keduanya harus terpenuhi. Maupun diberikan ketiga syaratnya itu harus terpenuhi, maka baru dapat hasilnya. Sementara untuk fungsi logika OR, ini fungsi yang digunakan untuk mendapatkan hasil ya dari beberapa ketentuan atau dari beberapa syarat yang diberikan, cukup terpenuhi salah satunya saja, maka akan didapatkan hasilnya. Nah, itulah kira-kira fungsi logika OR. Nah, untuk itu kita perhatikan ya, bentuk umum dari fungsi logika AND, rumusnya sama dengan if buka kurung n. Jadi n ini adalah rumus ya, ketentuan atau rumus yang kita gunakan. Berikutnya ada SA. SA itu sel acuan. OM, operasi matematika. Berikutnya SYA1, syarat 1, sel acuan 2, operasi matematika, syarat kedua, tutup kurung, hasil 1, hasil 2. Nah, ini bentuk umum dari fungsi logika AND. Ya. Jadi untuk itu, langsung saja barangkali kita lihat beberapa keterangan dari bentuk umum. Yang pertama itu ada SA, sel acuan. OM, lambang operasi matematika, di situ ada lambang sama dengan, kecil dari, besar dari, kecil sama dengan, besar sama dengan. Nah, berikutnya SYA, itu syarat. HSL, hasil. Nah, jadi itu kira-kira ya keterangan dari bentuk umum dari fungsi logika AND. Nah, sebuah kasus ya yang coba kita kerjakan, yang coba kita praktekkan di sini untuk mencari harga barang ya. Pada tabel kita ini ada yang masih kosong itu ada harga barang, ada potongan dan juga total bayar. Nah, untuk sementara ini kita akan coba untuk mencari harga barang. Di mana harga barang ini kita menggunakan fungsi logika AND. Oke, langsung saja ya dari bentuk umumnya tadi kalau kita lihat rumusnya diawali dengan sama dengan ya, diawali sama dengan. Nah, sebelum kita membuat rumus, di sini ada ketentuan untuk mencari harga barang. Yang pertama itu kalau kita lihat di sini ada 6 ketentuan. Pada 6 ketentuan ini kalau kita perhatikan, ketentuan yang pertama, jika nama barang sama dengan laptop dan merek barang Samsung, maka harga per unit ya, harga per unitnya itu 3.600.000. Nah, jadi di sini ketentuan pertama ini ada dua syarat. Syarat pertama itu nama barang, syarat kedua itu merek barang. Di mana nama barang itu laptop, merek barang adalah Samsung. Ya. Nah, sampai ke ketentuan yang keenam. Jika nama barang keyboard dan merek barang Logitech, maka harga per unit itu 150.000. Nah, jadi nanti akan menyesuaikan dengan nama barang dan merek barang, maka akan dapat hasil dari ketentuan itu mulai dari ketentuan yang pertama sampai ketentuan yang keenam. Nah, langsung saja barangkali. Jadi rumus ya sama dengan, kita buat sama dengan, jika nama barang if kita buat AND, berikutnya sel acuan. Jadi sel acuannya jika nama barang, kita klik nama barang sama dengan operasi matematika, kutip, kita buat laptop, kutip, koma, berikutnya sel acuan kedua. Sel acuan kedua adalah merek barang. Kita klik merek barang. Sama dengan
Samsung. Tutup kurung. Ya, tutup kurung, koma, maka hasil yang pertama harga per unitnya itu 3.603.600. Itu untuk ketentuan yang pertama. Berikutnya kita lanjut ke ketentuan yang kedua, koma, rumus diawali lagi ya, tidak perlu dengan lambang sama dengan, cukup dengan tanda koma. If and syarat pertama nama barang sama dengan kutip laptop, koma, merek barang sama dengan Toshiba, tutup kurung, koma, hasilnya 3 juta. 23. Itu ketentuan yang kedua. Untuk ketentuan yang ketiga, koma, kita agak percepat sedikit ya. If and nama barang sama dengan yang ketiga itu printer, koma, mereknya Samsung sama dengan Samsung, kutip, harganya, koma, 1 juta. Ketentuan yang ketiga, ketentuan yang keempat, koma, if and sel acuan pertama nama barang sama dengan printer, koma, sel acuan kedua merek barang sama dengan HP, tutup kurung, harga 1.200.223, koma, if and nama barang sama dengan mouse, koma, merek barang sama dengan HP, tutup kurung, harga 100.000. Nah, untuk ketentuan yang keenam, ini sekaligus ketentuan yang terakhir, cukup kita ya inputkan hasilnya saja. Jadi hasil yang keenam ini itu 150.000, koma, kita buat 150, 23. Nah, di dalam rumus yang kita buat itu ada sekitar 5 if ya, atau ada 5 rumus yang kita gunakan ditambah yang terakhir ini hasilnya, berarti tutup kurungnya itu 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi berapa kali if-nya sebanyak itulah tutup kurungnya. Oke, sekarang coba kita enter. Oke. Maka akan keluar hasil yang pertama itu jika nama barangnya laptop ya, merek barangnya Samsung, maka hasilnya 3.600.000. Coba kita copy. Ya, kita cek mouse HP, kalau mouse HP itu 100.000. Berikutnya untuk keyboard Logitech itu 150.000 ya. Berikutnya laptop Toshiba itu harganya 3 juta. Nah, jadi kira-kira itu sudah cocok untuk hasil yang pertama. Nah, itu kira-kira ya untuk fungsi logika N ya. Jadi kalau seandainya waktu kita meng-enter ada konfirmasi dari sebuah keterangan atau sebuah petunjuk, mungkin ada beberapa atau ada kriteria atau rumus yang salah kita inputkan. Jadi tinggal kita koreksi kembali. Nah, kebetulan ini setelah kita enter langsung muncul hasil ya, berarti tidak ada kesalahan pada rumus yang kita buat. Oke, itulah kira-kira untuk fungsi logika N ya. Mungkin untuk berikutnya logika OR akan kita lanjut pada tutorial berikutnya. Mungkin cukup dulu ya, kita tutup. Terima kasih.